Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sebuah kisah menarik. Kisah tentang perjalanan ibadah haji seseorang yang dia itu berhaji itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia itu berhaji itu betul-betul membawa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini ada dalam kitab An-Nawadir, Seni Menawar Takdir. Itu karyanya Syekh Al-Qayyubi, seorang ulama yang hidup sekitar abad 17 Masehi. Ini betul-betul ceritanya ini menginspirasi kepada para jamaah, baik itu yang sudah berhaji ataupun yang akan berhaji. Bagaimana seseorang itu yang mau berangkat haji itu pola pikirnya itu ya harus begini gitu. Bagaimana keimanan itu adalah satu-satunya hal yang harus dibawa dalam perjalanan ibadah haji itu. Jadi dikisahkan bahwa dulu ada sekelompok pengikutnya Khalifah Harun ar-Rasyid ini menangkap 10 orang perampok. Jadi setelah perampok ini ditangkap, mereka laporan kepada Khalifah. Khalifah, kami sudah berhasil menangkap 10 perampok yang terkenal di daerah itu. Nah, kemudian sama Khalifah disuruh bawa ke hadapannya. Ya udah, 10 orang itu bawa ke sini. Singkat cerita, dalam perjalanannya itu, perampok ini mau dibawa ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid, tapi ada seorang perampok yang di tengah-tengah perjalanan itu berhasil melarikan diri. Melarikan diri, kemudian dicoba ditangkap lagi oleh para pengawal ini, dikejar gitu kan, tidak terkejar. Akhirnya satu orang ini lolos dari tangkapan mereka. Lolos tinggal 9 orang. Nah, lagi di tengah-tengah karena mereka sudah kelelahan gitu kan, nggak mungkin nih ngejar satu orang ini, mencari satu orang ini nggak mungkin gitu. Ini nanti yang ada ngejar satu orang ini, satu orang nggak dapat, 9 orang juga bisa lolos gitu. Akhirnya ada seorang pengawal berkata seperti ini, ini kalau kita cuman bawa 9 orang ke hadapan khalifah, ini khalifah pasti curiga sama kita. Kita pasti dituduh sudah menerima suap, sehingga satu orang ini kita bebaskan. Nah, supaya kita tidak terkena hukuman dari khalifah, ini harus ada 10 orang ini, sesuai dengan laporan kita. Kita laporannya 10, yang di bawah harus 10 gitu. Ya, tapi gimana? Satu orang udah lolos gitu. Nah, ada seorang kelompok dari pengawalnya Harun ar-Rasyid ini ngasih usulan, ya sudah gitu. Tangkap aja satu orang lagi, yang lewat siapa aja kita tangkap, kita masukin aja ke sini. Yang penting pas 10. Kalau pas 10 sesuai dengan laporan, ya kita tidak terkena hukuman gitu. Nah, akhirnya mereka semua sepakat. Tidak lama setelah itu, ada lewat seorang yang hendak berhaji. Nggak lama itu lewat orang yang mau berhaji. Orang itu pun ditangkap sama pengawal, kemudian digabungkan dengan 9 perampok tadi. Jadi pas 10. Ketika pas sudah 10, dibawa itu 10-10-nya ke hadapan khalifah, kemudian dijatuhin vonis hukuman penjara. Di penjara itu 10-10-nya itu. Kemudian setelah sekian lama waktu berlalu, sipir penjara itu datang lagi kepada orang yang sudah dijebloskan ke penjara itu. Kira-kira ini kalian yang di penjara ini ada nggak punya kerabat atau keluarga atau saudara atau siapapun yang bisa menebus kalian dan menjamin kebebasan kalian? Kemudian 9 orang perampok ini berkata, ada katanya. Ya udah, kalau ada gitu kan, sampaikan pesan kepada mereka agar keluarga kalian itu menebus kalian dan menjamin kebebasan kalian. Nah, akhirnya 9 orang ini, kerabat-kerabatnya itu menebus mereka dengan 10.000 dirham. Setelah dikasih 10.000 dirham satu orang gitu kan, itu 9-9-nya ini dibebaskan dari penjara karena sudah ada yang menjaminnya gitu. Nah, sisa satu orang yang jamaah haji tadi. Kemudian penjaga penjara itu nanya ke satu orang tadi yang dalam penjara itu, ini tinggal kamu sendiri nih gitu. Kira-kira kamu punya kerabat atau keluarga nggak yang bisa menjamin kebebasan kamu?
Kemudian kata orang itu nggak ada gitu. Tapi kalau boleh nih, saya ingin menulis satu surat kepada khalifah dan minta tolong kamu kalau tidak keberatan sampaikan surat ini kepada khalifah. Terus sipir penjara tadi berkata, ya udah gitu kan. Ini pulpen, ini kertas, silakan tulis surat kepada khalifah, nanti saya bawa. Kemudian orang yang ditangkap tadi, yang masih dalam penjara tadi, nulis di kertas itu, tulisannya seperti ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dari hamba yang hina kepada Tuhan yang Maha Agung. Semua orang memiliki penolong dalam kesalahan dan kejahatan, lalu mereka dapat menolong para penjahat di hadapan khalifah, sehingga baginda membebaskan mereka. Sementara itu, aku tetap harus dipenjara sendirian. Wahai Tuhanku, Engkau adalah saksi sekaligus penolongku. Aku adalah seorang hamba yang tidak bersalah dalam hal ini. Nah, kemudian setelah ditulis surat seperti itu, dibaca sama sipir tadi. Setelah dibaca, ini apa-apaan surat seperti ini gitu. Ini kalau suratnya seperti ini, nggak bisa saya sampaikan khalifah ini. Nggak bisa gitu kan. Karena kan orang tadi sudah divonis bersalah itu. Nggak bisa saya sampaikan ke khalifah ini. Ini surat enaknya diapain? Jadi kata orang tadi, ya sudah kalau memang tidak bisa disampaikan kepada khalifah, taruh saja surat itu di atas penjara ini. Di atas yang paling atas, di lantai paling atas gitu. Di atap. Kemudian ya sudah kalau cuma naruh di atap, nanti saya taruh di atap gitu. Kemudian surat itu diletakkan di atap sama sipir penjara tadi. Seiring berjalannya waktu itu surat terbang sama angin, hilang gitu. Itu surat hilang, diterbangkan angin gitu. Malam harinya khalifah itu mimpi, dia didatangi oleh para malaikat turun dari langit gitu. Jadi ada malaikat turun dari langit, kemudian langsung merenggut tubuhnya khalifah itu lalu diangkat tinggi ke udara. Kemudian malaikat itu berkata, wahai Harun ar-Rasyid, orang-orang itu telah meminta tolong kepadamu untuk 9 orang itu. Lalu engkau bebaskan mereka. Sekarang Sang Pencipta Tuhan yang Maha Mulia meminta tolong kepadamu untuk orang yang satu ini. Bebaskan dia, sebab jika tidak, engkau pasti akan binasa. Nah, setelah mimpi itu, kaget Harun ar-Rasyid, bangun dari tidurnya. Bangun kaget begitu kan. Kemudian dia langsung bergegas, panggil itu sipir penjara. Dia tanya, siapa orang yang masih ada dalam penjara itu? Kemudian sipir penjara itu diceritakan semuanya kepada khalifah. Bahwa begini. Setelah mendengarkan penjelasan itu, khalifah kaget, udah bawa sekarang dia ke sini. Kemudian setelah dibawa ke hadapan khalifah, orang itu kemudian disuguhi manisan yang langsung dia makan sampai kenyang. Setelah itu khalifah perintahkan orang itu diantar ke tempat pemandian dan diberikan pakaian indah berikut 70 hewan tunggangan dan 70 budak laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian setelah itu khalifah itu perintahkan pengawalnya sampaikan pesan kepada rakyat bahwa kalau rakyat meminta tolong kepada sesama makhluk, dia harus membayar 10.000 dirham biar bisa selamat. Sedangkan mereka yang meminta pertolongan kepada Sang Pencipta akan mendapatkan balasan yang sama seperti yang diberikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, jadi begitu ya orang yang dulu itu mau berangkat haji gitu, bahwa mereka berangkat haji itu jadi bermodalkan iman yang kuat gitu, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi pada dirinya itu nggak ada urusan gitu. Jadi orang yang berangkat haji itu yang membawa iman yang kuat gitu kan, apapun yang terjadi dalam perjalanan nggak ada urusan. Pokoknya perjalanan mereka itu adalah perjalanan iman, yang memberangkatkan mereka adalah Allah, yang mengundang mereka adalah Allah, yang melayani mereka adalah Allah. Apapun yang terjadi kepada mereka itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dijebloskan ke penjara pun itu nggak ngaruh sama dia gitu. Dia yakin
bahwa itu semua adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkah buah dari iman dan sabarnya itu Allah angkat derajatnya, itu keluar dari penjara dapat 70 hewan tunggangan, diberikan budak 70 laki-laki dan perempuan. Itu Masya Allah gitu. Pola pikir orang yang berhaji itu seharusnya seperti itu, bahwa berangkat haji itu betul-betul atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dibawa itu adalah iman. Nah, sekarang ini tidak sedikit para jamaah haji itu baru sedikit saja ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seakan-akan mengeluh begitu. Mengeluh, tidak terima gitu. Seakan-akan mereka itu dengan membayar uang yang begitu banyak, mereka itu harus bisa dalam perjalanan haji itu harus nyaman, harus enak semuanya gitu. Kalau ada apa-apa mereka tidak terima. Jadi haji itu sekarang itu kebanyakan ya transaksional gitu. Transaksi kepada manusia. Padahal sebenarnya dalam perjalanan haji itu ya transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita membayar uang sedemikian banyak itu, ya sebenarnya itu kan kembali lagi kepada kita semua, apa yang sudah kita bayar itu. Tetapi karena memang banyak yang dalam perjalanan haji itu tidak membawa iman dan sabarnya, ya akhirnya banyak mengeluh, begitu kan? Tidak sedikit yang mengeluh dalam perjalanan ibadah haji itu. Harusnya perjalanan haji itu ya perjalanan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada dalam perjalanan haji itu, kalau kita betul-betul membawa iman dan membawa sabar, pasti itu dalam perjalanan haji itu ya syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata mengeluh, tidak ada ya kata-kata yang tidak baik, kata-kata mengeluh itu sebenarnya dalam perjalanan haji itu tidak akan ada kalau kita betul-betul membawa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang yang berhaji itu sebenarnya pahalanya kan besar. Bayangkan saja pulang dari haji itu kalau kita tidak rafas, tidak fusuk, itu kata Nabi Muhammad SAW itu kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummuh. Dia itu nanti sepulang dari haji itu akan kembali bersih, kembali suci, tidak ada dosa seperti bayi yang baru lahir. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin seorang hambanya itu bersih dari dosa, dan orang-orang yang berangkat haji itu tidak ada satu orang pun di antara kita yang berhaji itu bersih dari dosa dan kesalahan. Nah, ketika haji itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ujian dan cobaan, itu sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa dan kesalahan yang pernah kita buat gitu. Dan kalau kita sabar terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan haji ini, insya Allah pulang dari haji itu derajat kita nanti akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dalam kisah tadi yang saya baca itu, dalam kitab An-Nawadir itu, bagaimana seorang yang mau berhaji, belum sampai haji malah dijebloskan ke penjara, difitnah menjadi perampok, kemudian berkah kesabaran dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia yang dibawa iman, karena dia bersandar betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dikeluarkan dari penjara, itu derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan 70 tunggangan, kemudian 70 budak laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan balasannya, balasan keimanan itu kan luar biasa sekali gitu. Kalaulah kita bisa nih para jamaah haji, betul-betul kita datang membawa iman, itu iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, pulang dari haji itu meski kehidupan kita itu lebih baik, dan lebih baik lagi. Tidak ada orang yang pulang dari haji itu yang betul-betul dia membawa imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin jeblos, itu nggak ada. Adanya itu naik dan naik lagi. Karena balasan haji yang mabrur itu kan balasan yang paling tingginya itu adalah surga tadi itu. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memasukkan hambanya ke dalam surga, itu mestilah nanti itu derajat orang yang di surga itu derajat
orang-orang yang derajatnya itu dinaikkan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan haji itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapapun kita, baik itu yang sudah berhaji, sudah pulang dari haji, ataupun orang yang mau berangkat haji ataupun umrah gitu, maka dalam perjalanan ini bawalah iman, bawalah iman, bawalah iman. Kalau ingin selamat, ingin sukses dalam perjalanan ini, yang harus kita bawa adalah keimanan dan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ngaruh mau kita mau bayar berapa, begitu kan, kita mau sebanyak apapun yang kita bayar, jangan sampai ada dalam hati kita, ini saya bayar uang sedemikian banyak, saya harus dapat begini, harus dapat begitu, harus dapat begini, harus dapat begitu, harus ini, harus itu. Jangan sampai ada sedetik pun pikiran yang seperti itu dalam pikiran kita. Jangan sampai terlintas pun, jangan sampai begitu. Karena sejatinya perjalanan haji ini adalah perjalanan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberangkatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada terlintas pikiran-pikiran seperti itu dalam benak kita, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita punya pikiran seperti itu, perjalanan haji kita ini pasti nggak ada enak-enaknya gitu, nggak ada puas-puasnya dalam perjalanan haji ini. Yang ada nanti itu komplain ini, komplain itu, karena merasa tidak sesuai dengan apa yang ada di imajinasi kita, bahwa kita bayarnya begini, harus begitu, begitu. Padahal ya perjalanan haji itu Allah yang memberangkatkan gitu, suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam perjalanan ibadah haji itu, sekali lagi yang kita bawa ke sana adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawalah iman dalam perjalanan ini, insya Allah ibadah kita itu enak sampai pulang. Dan pulang pun insya Allah derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih kisah yang dibacakan tadi ini menjadi inspirasi bagi kita semua, menjadi motivasi bagi kita semua bagaimana seharusnya kita berhaji, yaitu berhajilah dengan membawa iman dan bekal sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.